Assalamualaikum pensanak semua. Ketemu lagi dengan saya Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Pagi ini kita mau sarapan sebuah makanan yang cukup populer di sini di daerah Kabupaten Tanah Datar, Batu Sangkar dan Solo sekitarnya. Ya, nama makanannya yaitu katupe pitala. Kalau di daerah Bukit Tinggi dan sekitarnya, kita mengenal ada katupe yang namanya katupe kapau dari Nagari Kapau. Nah, kalau di daerah Solo, Batu Sangkar, Tanah Datar dan sekitarnya itu ada namanya katupe Pitalah yang berasal dari Nagari Pitalah, Kabupaten Tanah Datar. Jika dilihat dari penyajiannya, kuahnya, sayur yang digunakan, sepintas mirip dengan katupe kapau, katupe Pitalah ini. Tapi ada perbedaannya. Nah, apa perbedaannya? Yuk sama-sama kita lihat. Ada yang cukup unik di sini yang bisa kita lihat, yaitu tempat atau wadah yang digunakan untuk meletakkan kuah dari katupe pitala ini ya. Sama juga dengan katupe kapau, wadahnya juga digunakan yaitu belanga. Belanga yang cukup besar yang terbuat dari tanah liat. Fungsinya yaitu untuk menjaga agar suhu dari gula ini tetap hangat dan bisa bertahan dengan waktu yang cukup lama. Beda jika diletakkan di wadah aluminium atau di wadah plastik, mungkin akan cepat lebih dingin. Jadi belanga tanah liat ini akan menjaga kehangatan dari kuah ketupat tersebut. Nah, ini dia katupe pitala. Salah satu perbedaannya yang mencolok dari katupe kapau adalah katupe pitala menggunakan kerupuk laweh atau kerupuk gadang atau kerupuk opak. Kalau katupe kapau lebih sering menggunakan kerupuk merah. Ya. Nah, itu salah satu perbedaannya. Sama halnya dengan katupe kapau, kuah gulai dari katupe pitala ini dimasak dengan waktu yang cukup lama, berjam-jam, sehingga sayur yang digunakan terasa lembut dan kuahnya menjadi gurih dan pekat. Kalau dari isian kuahnya ya sama saja ya. Ada rebung, ada nangka, ada batang kemumu atau batang keladi. Nah, ada satu lagi yang beda. Kalau katupe kapau kadang menggunakan sayur loba singgalang untuk kuahnya. Nah, kalau di katupe pitala ini tidak menggunakan sayur loba. Ya, umumnya menggunakan rebung, nangka, dan batang keladi. Nah, bagaimana dengan rasanya? Apakah sama atau berbeda? Kalau rasanya ya menurut saya enaknya itu sama. Gurihnya sama, uh, rasanya itu mirip, nggak jauh beda rasanya, enak. Dan harganya juga relatif sama, tidak mahal ya, karena ini merupakan makanan yang agak ringan ya, lebih sering dimakan untuk sarapan.
Nah, perbedaan lainnya yang sering saya perhatikan antara ketupek kapau dengan ketupek pitalah ini yaitu biasanya penjual ketupek kapau ya, selain menjual ketupek gulai juga menjual ketupek pical atau ketupat pecel. Nah, kalau penjual ketupek pitalah ini saya jarang melihat mereka menjual juga ketupek pical. Jadi biasanya hanya menjual ketupek pitalah atau ketupek sayur, dan hampir saya tidak pernah melihat kalau mereka juga menjual ketupek pical di waktu yang bersamaan. Nah, beda dengan ketupek kapau, biasanya pedagang ketupek kapau juga menjual ketupek pical di samping menjual ketupek kapau dengan kuah sayur. Mereka juga menjual ketupek dengan kuah pical. Nah, itu perbedaan yang sering saya lihat. Nah, jadi kalau kita makan ketupek pitalah, kita nggak bisa minta kuah pical sebagai tambahan. Biasanya kalau saya ke Bukit Tinggi, saya makan ketupek kapau, ketupek sayurnya, saya minta teh minta kuah picalnya sedikit gitu. Walaupun saya tidak pesan ketupek pical ya, saya selalu minta ditambahkan kuah picalnya itu. Nah, kalau di ketupek pitala ini nggak bisa karena mereka tidak menyediakan itu. Ya, sekian saja ya kuliner ketupek pitala yang kita review kali ini. Sampai jumpa.